Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana terkait materi yang akan kita bahas, yaitu barisan dan deret bilangan real. Yang tentunya disusun oleh saya sendiri, Alika Diva Britani dengan NIM 20130111086, lalu rekan saya Niluh Puturisma Damayanti dengan NIM 20130111059, dan Koma Ayu Sri Lestari dengan NIM 20130111089. Next. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, ada barisan dan limit, lalu yang kedua ada kemonotonan, dan yang ketiga ada barisan Cauchy, yang keempat ada limit superior dan inferior, dan yang terakhir yaitu deret berganti tanda, kekonvergenan, mutlak, dan bersyarat. Next. Baik, masuk kepada topik yang pertama, yaitu barisan dan limit. Next. Barisan. Suatu barisan bilangan-bilangan real atau barisan di R adalah suatu fungsi yang didefinisikan di himpunan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya dengan range termuat dalam himpunan R atau bilangan real. Dengan kata lain, barisan bilangan real mengawankan setiap bilangan asli N, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya secara unik kepada suatu bilangan real. Jika X banding N sama dengan R merupakan barisan. Next. Hal penting bahwa tanda kurung kurawal untuk menegaskan, untuk membedakan antara himpunan bilangan asli N dan barisan Xn banding N elemen N pada himpunan, urutan keanggotaannya tidak diperhatikan dan bila muncul unsur atau elemen 2 kali atau lebih, cukup ditulis sekali saja. Contoh, barisan Xn banding N elemen N. Di daerah hasil barisan yang tidak terurut. Contoh, barisan X, min 1 banding min 1N banding N elemen N, memiliki tak hingga banyak suku di antara min 1 dan 1. Mengingat nilai himpunan min 1N banding N elemen N adalah sama dengan himpunan min 1,1 yang hanya memiliki 2 elemen. Next. Limit barisan. Barisan X sama dengan Xn di R dikatakan konvergen ke X elemen R atau X dikatakan mempunyai limit Xn jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat suatu bilangan asli K epsilon, sedemikian hingga untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan K epsilon, maka suku-suku Xn memenuhi mutlak Sn min X lebih dari epsilon. Lalu, jika suatu barisan mempunyai limit, maka dikatakan bahwa barisan tersebut konvergen. Jika tidak mempunyai limit, maka dikatakan barisan tersebut divergen. Next. Masuk kepada topik pembahasan kita yang kedua, yaitu kemonotonan. Next. Kemonotonan. Misal X sama dengan Xn adalah bilangan real, barisan X dikatakan naik jika memenuhi ketidaksamaan X lebih dari sama dengan X2, saya ulangi, X kurang dari sama dengan X2, kurang dari sama dengan X3, kurang dari sama dengan titik, kurang dari Xn, kurang dari Xn plus 1, dan barisan X dikatakan turun jika memenuhi ketidaksamaan X1 lebih dari sama dengan X2, lebih dari sama dengan X3, lebih dari titik-titik, dan lebih dari Xn, lebih dari sama dengan Xn plus 1. Barisan X dikatakan monoton jika memenuhi salah satu, yaitu turun atau naik. Next.
Pemonotonan. Berikut adalah barisan naik dan barisan turun. A. Barisan N. N plus 1 adalah barisan naik. Karena N plus 1 kurang dari N plus 1, N plus 2 untuk setiap N elemen N. Lalu barisan yang kedua, 1N adalah barisan turun. Karena 1N kurang dari 1N plus 1 untuk setiap N elemen N. Oke, next. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu barisan Cauchy. Barisan Cauchy adalah suatu barisan yang semakin lama jarak antara suku-sukunya semakin kecil. Barisan AN banding N elemen N dari bilangan-bilangan real disebut barisan Cauchy bila dan hanya bila untuk tiap epsilon lebih dari 0, ada bilangan asli N0 semikian hingga untuk N lebih dari N0, maka mutlak AN min AM kurang dari epsilon. Barisan bilangan real Xn disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon kurang dari 0 pada N0 elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N, M lebih dari sama dengan N0 berlaku mutlak Xn min Xm lebih dari epsilon. Kemudian contoh barisan Cauchy. Contoh 1. Misalnya AN banding N elemen N adalah barisan Cauchy dari bilangan-bilangan bulat yaitu tiap-tiap unsur dari barisan tersebut termasuk set B yaitu min 1, 0, 1, dan seterusnya. Maka barisan tersebut haruslah berbentuk A1, A2, seterusnya, AN0, B, 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 dan seterusnya yaitu suatu barisan konstan sesudah unsur yang ke N0 misal bila kita pilih epsilon sama dengan 12, maka bila AN, AM elemen B dan mutlak AN min AM kurang dari 12, maka AN sama dengan AM. Bila AN adalah B dan epsilon lebih dari 0, maka M0 elemen N yang cukup besar sedemikian hingga bila N lebih dari N0, mutlak AN min B kurang dari 12 epsilon, dan bila M lebih dari N0, mutlak AM min B kurang dari 12 epsilon, akibatnya N, M lebih dari N0, maka mutlak AN min AM sama dengan mutlak AN min B plus B min AM kurang dari sama dengan mutlak AN min B plus mutlak B min AM kurang dari 12 epsilon ditambah 12 epsilon sama dengan epsilon. Kemudian, adapun sifat-sifat dari barisan Cauchy, yaitu yang pertama, setiap barisan Cauchy terbatas. Kemudian yang kedua, yaitu suatu barisan bilangan real adalah konvergen bila ia barisan Cauchy. Kemudian topik yang keempat yaitu superior dan inferior. Sebuah bilangan L disebut limit superior, limit terbesar atau limit atas, dalam kurung lim sub atau lim, dari suatu barisan UN, jika tak terhingga banyaknya suku-suku barisan lebih besar daripada L kurang elemen, tetapi hanya terdapat terhingga banyaknya suku yang lebih besar daripada L ditambah elemen, di mana elemen adalah sebarang bilangan positif. Sebuah bilangan L disebut limit inferior, limit terkecil atau limit bawah, lim inf atau lim dari suatu barisan kurung kurawal UN jika tak terhingga banyaknya suku-suku barisan lebih kecil daripada L ditambah elemen, tetapi hanya terdapat terhingga banyaknya suku yang lebih kecil daripada L kurang elemen, di mana elemen adalah sebarang bilangan positif. Jika terdapat tak terhingga banyaknya suku dari kurung kurawal UN yang melebihi sebarang bilangan positif M, maka kita menyatakan lim sub kurung kurawal UN sama dengan terhingga jika tak terhingga banyaknya suku adalah lebih kecil daripada min M, di mana M adalah sebarang bilangan positif, maka kita mendefinisikan lim inf
kurung kurawal UN sama dengan min tak hingga. Jika lim n mendekati tak hingga UN sama dengan tak hingga, maka kita mendefinisikan lim sub kurung kurawal UN sama dengan lim in kurung kurawal UN sama dengan tak hingga. Jika lim n mendekati tak hingga UN sama dengan min tak hingga, maka kita mendefinisikan lim sub kurung kurawal UN sama dengan lim in kurung kurawal UN sama dengan negatif tak hingga. Walaupun setiap barisan yang terbatas tidak selalu konvergen, namun barisan tersebut selalu memiliki lim sub dan lim in yang terhingga. Suatu barisan kurung kurawal UN adalah konvergen jika dan hanya jika lim sub atau lim sub UN sama dengan lim in UN terhingga nilainya. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Batas superior dan inferior yaitu yang pertama, batas inferior suatu urutan xn dilambangkan dengan lim in n mendekati tak terhingga xn atau lim n mendekati tak terhingga xn. Yang kedua, batas superior dari suatu urutan xn dilambangkan dengan lim sub n mendekati tak terhingga xn atau lim n mendekati tak terhingga xn. Yang ketiga, batas inferior suatu barisan xn ditentukan oleh lim n mendekati tak terhingga in xn sama dengan lim n mendekati tak terhingga dalam kurung in m lebih dari sama dengan n xm atau lim in n mendekati tak terhingga xn sama dengan sub n kurang lebih dari sama dengan 0 in m lebih dari sama dengan n xm sama dengan sub kurung kurawal in kurung kurawal xm berbanding m lebih dari sama dengan n berbanding n lebih dari sama dengan 0. Next. Yang keempat, demikian pula batas superior dari xn didefinisikan oleh lim sub xn n mendekati tak terhingga sama dengan lim n mendekati tak terhingga sub xm m lebih dari sama dengan n atau lim sub xn n mendekati tak terhingga sama dengan in n lebih dari sama dengan 0 sub xm m lebih dari sama dengan n sama dengan in kurang kurawal sub kurang kurawal xm berbanding m lebih dari sama dengan n berbanding n lebih dari sama dengan 0. Next. Yang terakhir, darat berganti tanda ke konvergenan mutlak dan bersyarat. Next. A. Darat berganti tanda. Untuk umumnya yaitu dengan AN lebih dari 0 untuk semua N kali A1 min A2 plus A3 min A4 dan seterusnya. Contoh penting adalah darat harmonika ganti tanda, yaitu 1 min setengah plus per 3 min seperempat plus dan seterusnya. Teorema A yaitu menyatakan uji darat ganti tanda. Andaikan A1 min A2 plus A3 min A4 dan seterusnya. Suatu darat ganti tanda dengan AN lebih dari, AN plus 1 kurang dari AN lebih dari 0. Apabila limit N mendekati tak terhingga AN sama dengan 0, maka darat konvergen kesalahan yang dibuat apabila jumlah S diaproksimasi dengan jumlah N suku pertama Sn tidak akan melebihi AN plus 1. Next. Contohnya yaitu, buktikanlah bahwa darat harmonika yang ganti tanda 1 min setengah plus sepertiga min seperempat dan seterusnya konvergen. Berapakah suku harus kita ambil agar selisih jumlah darat S dan jumlah parsial Sn tidak melebihi 0,01? Untuk penyelesaiannya, darat harmonik yang diketahui memenuhi syarat-syarat teorema A yaitu 1n plus 1 kurang dari 1n lebih dari 0. Dan limit n mendekati tak terhingga 1n sama dengan 0. Jadi, darat harmonika tersebut konvergen. Kita menginginkan agar mutlak S min Sn kurang dari sama dengan 0,01. Ini dapat terpenuhi apabila
AN plus 1 kurang dari sama dengan 0,01. Karena AN plus 1 sama dengan 1N plus 1, maka haruslah 1N plus 1 kurang dari 0,01. Ketersamaan ini dipenuhi apabila N lebih dari sama dengan 99. Jadi, kita harus mengambil 99 suku untuk menghampiri S dengan ketelitian yang diinginkan. Dengan urutan tersebut, dapat dilihat betapa lambatnya kekonvergenan daerah tersebut. Next. Contoh yang B, konvergenan mutlak. Bentuk umum, teorema B yaitu uji kekonvergenan mutlak. Apabila sigma mutlak UN konvergen, maka sigma UN konvergen. Contohnya, apakah deret berikut konvergen atau divergen? 1 plus 1/4 min 1/9 plus 1/16 plus 1/25 plus 1 min 1/36 dan seterusnya. Untuk penyelesaian, misal sigma UN sama dengan 1 plus 1/4 min 1/9 plus 1/16 plus 1/25 min 1/36 dan seterusnya. Bentuk sigma mutlak UN dari deret atas 1 plus 1/4 min 1/9 plus 1/16 plus 1/25 min 1/36 dan seterusnya. Maka limit N mendekati tak terhingga 1 per N plus 1 kuadrat per 1 per N kuadrat sama dengan lim N mendekati tak terhingga N kuadrat per N plus 1 kuadrat kurang dari 1. Maka menurut uji hasil bagi deret mutlak UN konvergen, maka sigma mutlak UN konvergen. Next. C. Konvergen bersyarat. Sebuah deret sigma UN dinamakan konvergen bersyarat apabila sigma UN konvergen tetapi sigma UN divergen. Contohnya, 1 min 1/2 plus 1/2 min 1/4 dan seterusnya. Berdasarkan uji deret ganti tanda, deret harmonik ganti tanda konvergen tetapi sigma mutlak UN yaitu deret harmoniknya divergen. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.